Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha hari ini? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, marilah kita membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Setiap teks berisi informasi yang penting untuk pembaca. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, di bidang pertanian. Bentuk kegiatannya bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi dan jagung. Bidang perkebunan. Bentuk kegiatannya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Contohnya pekebun kelapa sawit. Bidang peternakan. Bentuk kegiatannya pembudidayaan hewan ternak. Misalnya ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Contohnya peternak kambing, sapi, dan unggas. Bidang perikanan. Bentuk kegiatannya pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Contohnya penambak udang. Bidang kehutanan. Bentuk kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Misalnya jati dan mahoni. Bidang perindustrian. Bentuk kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya pabrik makanan, kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Yang terakhir, bidang pelayanan jasa. Bentuk kegiatannya melayani masyarakat, misalnya dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek. Menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Ayo, ingat kembali tentang cara memperoleh informasi dari sebuah teks. Untuk memperoleh informasi dari teks, pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang terakhir, yang ketiga,
kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga dapat memahami isi teks dengan baik. Usaha di bidang pariwisata. Kita telah mengetahui bahwa ada berbagai jenis kegiatan ekonomi di masyarakat, antara lain di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa. Selain bidang-bidang tersebut, ada juga kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Banyak usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang tersebut. Berikut usaha ekonomi di bidang pariwisata. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ayo ingat kembali pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah kita pelajari dari pelajaran sebelumnya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat. Masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih di dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai masyarakat, yaitu berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai azas jurdil, jujur dan adil. Lalu selanjutnya tanggung jawab sebagai masyarakat, yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk dapat memahami materi pada pertemuan hari ini, kalian kerjakan latihan soal yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.